dakwaan itu ya, uraiannya harus cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Jadi dia mau menceritakan bahwa kalau membuat dakwaan itu harus jelas peristiwanya apa, lokusnya apa, tempusnya apa, dan itu sebenarnya tidak hanya terkait pada pasal 310 dan 433, karena kalau kita bicara tentang 433 dan 310 itu kan hanya soal perbedaan dua rezim. Tetapi kalau kita bicara mengenai unsur-unsur dan lain sebagainya, yang paling bermasalah itu justru undang-undang ITE-nya. Makanya kami katakan kalau membaca dakwaan, ya kami satu kesatuan, tidak bisa kemudian baca dakwaan hanya mengambil seolah-olah hanya penggunaan dua rezim yang berbeda. Enggak. Karena hakim jelas-jelas mengatakan bahwa membuat surat dakwaan itu ya, Anda boleh memilih banyak pasal, tetapi peristiwanya harus cermat, harus jelas, harus tempus delictinya di mana, locus delictinya di mana, peristiwanya apa dan lain sebagainya. Tidak boleh sembarangan. Karena itu kami menganggap bahwa dakwaan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi sebagaimana dikatakan oleh hakim, dan terhadap putusan hakim itu hanya tersedia satu mekanisme, yaitu perlawanan. Untuk itu saya mengatakan trust me. Itulah putusan yang kemudian dikatakan oleh hakim. Perkara kemudian pasal 75 ayat 4 memberikan kesempatan untuk memperbaiki, tapi saya mengatakan hakim tidak memberikan kesempatan tersebut. Hakim tidak menyebutkan option itu, yang option yang dia sebutkan hanyalah perlawanan, dan itu cetowelo-welo. Oke, baik. Bang Rifai, apakah memang dakwaannya memang tidak sejelas itu, mana kepala mana ekor misalnya, atau memang ini hal yang memang sudah harus diperbaiki ke depannya dan sudah mungkin dianalisis sebelumnya? Kalau kita bicara tadi kritik dari Bang Refli, kok sepertinya memang dinilai ini tidak jelas begitu dakwaannya? Halo, ke saya pertanyaannya. Halo? Halo, Bang Rifai, bisa mendengar suara saya? Ke saya? Oke, sorry. Tadi kritik dari Bang Refli adalah dakwaan yang memang terlalu abstrak. Kalau saya boleh generalisir seperti itu. Deliktinya, lokus deliktinya, dan juga tanggalnya, dan juga berbagai detail-detail dalam dakwaan ini tidak jelas, sehingga memang wajar saja jika ditolak. Apakah memang hal itu sudah diketahui oleh kuasa hukum sebelumnya? Enggak, yang disampaikan Bang Refli ini pengetahuan umum dan tidak pernah ada dalam putusan tadi. Mari kita simak saja lah langsung putusannya. Saya kan dengan beliau tadi sama-sama di ruang sidang mendengarkan langsung, bahkan saya mencatat di handphone ya. Jadi hakim itu menjelaskan secara umum bahwa dakwaan itu memang sebentar Bang Refli, harus ada tempus, lokus, itu hal biasa, itu hal umum. Tapi kalau kita betul perhatikan, yang jadi persoalan hakim hanya jelas tadi penggunaan pasal 310 dan pasal 433 diatur dalam sebuah dakwaan alternatif. Itu memang dengan menghargai juga pekerjaan yang sudah dilakukan jaksa, memang itu sesuatu yang bisa menimbulkan ambiguitas, dan memang itu tinggal diperbaiki saja. Sebenarnya kalau mau simpel gitu ya, dirubah saja pasalnya, perbaiki, besok daftarkan lagi, nggak ada masalah gitu. Tapi ya kembali lagi kalau ini ditafsirkan secara berlebihan, ya itu silakan aja. Mari kita lihat juga, dan perlu dicatat ya, kepentingan korban juga harus diperhatikan. Ya, tidak bisa juga ini perkara diselesaikan hanya dengan sebuah pertimbangan jaksa. Jaksa juga harus mendengar kepentingan korban, karena bagaimanapun juga hari ini jaksa selain mewakili negara juga merepresentasi kepentingan korban yang ingin juga, termasuk juga masyarakat pada umumnya ya, menginginkan soal jasanya juga terang benderang, clear. Ya, apakah asli atau sebaliknya, termasuk juga bagaimana dengan nama baik Pak Jokowi yang sudah begitu terkoyak akibat peristiwa tuduhan ijazah palsu ini. Oke, Bang Refli, yang ada titik beratkan tadi ternyata dinilai masalah biasa saja, itu normal-normal saja, sehingga tidak berpengaruh terhadap dakwaan awalnya. Bagaimana, Bu Refli? Pertama ya, kita akan buktikan nanti apakah memang akan ada perbaikan dakwaan atau tidak. Kalau saya mengatakan tidak tersedia perbaikan dakwaan tersebut karena tidak diperintahkan oleh hakim. Yang diperintahkan oleh hakim sebagai sebuah option itu adalah perlawanan. Silakan melawan, tetapi dakwaan tidak bisa lagi berubah, tidak bisa lagi diperbaiki. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau soal misalnya to show, ya kan, bahwa ini adalah ijazah
ijazahnya asli dan lain sebagainya, saya kira terlalu banyak forum, ya kan? Roy Suryo sudah mengajarkan kepada kita, ya, Hakim Arsul Sani sudah mengajarkan kepada kita bagaimana to convince people mengenai keaslian ijazah. Gampang, bahwa tunjukkan, selesai. Memang masih ada pro dan kontra, tetapi pro dan kontra itu segera hilang dan menepi ketika kemudian kita dengan yakin, dengan confident menunjukkan ijazah kita. Nah, Pak Jokowi ini kan tidak pernah melakukan itu. Kalau kemudian bicara tentang forum bagaimana menunjukkan itu, tenang rekan Rifai. Itu sudah akan ada gugatan baru lagi, ya, di Solo tadi Pak Taufik mengatakan, dan bahkan ada pelaporan ke Barreskrim Mabespori dari tim pemburu ijazah palsu. Nah, di situ Pak Jokowi, ya, tanpa kemudian kita mengabaikan azas praduga tak bersalah, ya, presumption of innocence, bisa menunjukkan bahwa ijazahnya memang asli, ijazahnya memang bukan palsu. Tetapi untuk kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita sudah lihat arahnya tidak pada pembuktian ijazah palsu, tapi arahnya pada penghukuman. Bahkan kita bicara kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itulah kita melawan from the beginning begitu, agar kriminalisasi tidak terjadi. Baik. Bung Refli dan juga Bung Rifai, tahan dulu, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan nanti. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali. Usai jeda. Kembali di Breaking News, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Refli Harun dan juga Rifai Kusumanegara. Saya ke Bung Rifai. Bung Rifai, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa dia sudah mempersiapkan 3 pertanyaan untuk Pak Joko Widodo. Salah satunya adalah untuk menanyakan 709 dokumen yang sudah dimiliki terkait dengan keabsahan ijazah Joko Widodo. Persiapan Anda sebagai kuasa hukum, apakah sudah melengkapi dokumen-dokumen formal untuk menyanggah beberapa hal yang dipermasalahkan dari Dr. Tifa itu? Ya, pertama saya perlu pastikan nanti, ya, manakala nanti dakwaan sudah didaftarkan kembali dan kembali bergulir, pada gilirannya sesuai dengan panggilan majelis hakim ataupun jaksa, Pak Jokowi akan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti rakyat biasa, duduk di pengadilan menjelaskan seluruh fakta yang dia ketahui, termasuk juga memohonkan keadilan dalam pengaduan yang diajukan. Kedua, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, tentunya semua pihak punya hak untuk menanyakan terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, termasuk juga pendidikan yang selama ini dijalaninya, sepanjang memang itu fakta betul-betul diketahui. Nah, mengenai dokumen-dokumen, ini mungkin perlu saya luruskan. Dari sekian ratus dokumen itu, apakah memang dokumen itu betul-betul dalam pemilikan dan penguasaan Pak Jokowi? Kalau dokumen ini dalam pemilikan dan penguasaan, tentunya Pak Jokowi harus menjelaskan. Tapi kalau dokumen-dokumen misalnya yang dimiliki oleh UGM, ya, atau dokumen-dokumen yang memang bukan dibuat oleh dirinya, atau dirinya juga tidak pernah berinteraksi dengan dokumen tersebut, ya itu kan tentunya juga harus ditanyakan kepada pihak yang berkompeten, ya. Jadi kembali lagi, tidak harus seluruh 700 dokumen Pak Jokowi harus tahu semua, kan menurut saya juga itu terlalu berlebihan, ya. Tapi kalau memang ini berkaitan, misalnya contoh KHS-nya, KRS-nya, ya, kontur rencana studi atau karya studi, ya, beliau tentu bisa menerangkan, ya, termasuk misalnya laporan KKN, termasuk misalnya hasil pengujian pengujian skripsinya, ya kan, selama ini kan diisukan oleh Pak Roy kan tidak pernah ada tuh hasil pengujian. Nah, itu ada tuh, nanti akan ditunjukkan sendiri oleh UGM. Nah, mungkin kalau itu beliau tahu kan. Siapa saja yang menandatangani, nilainya dapat berapa, ya biar ini bergulir seperti biasa lah, karena memang kebenarannya harus diuji kan, agar hakim memperoleh keyakinan. Jadi Pak Jokowi siap hadir di pengadilan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak manapun, sepanjang memang terkait dengan perkaranya, ya, jangan menanyakan soal partai lah, apa yang nggak ada kompetensinya gitu, ya. Menurut saya itu berlebihan. Demikian. Bung Refli, dengan kehadiran Pak Joko Widodo nanti, jika memang hadir, apakah memang ini bisa mempercepat penyelesaian kasus ini, atau masih ada hal-hal lain mungkin yang bisa menghambat selesainya kasus ini? Loh, ini sudah putusan selah, memang ada kemungkinan tadi perlawanan, kalau saya katakan cuma perlawanan, ya. Dan kita tidak tahu apakah jaksa akan menggunakan haknya atau tidak. Karena kalau jaksa tidak menggunakan haknya kan case close gitu. Jadi case close ini jangan dikira kepentingan Dr. Tifa saja, jangan-jangan juga kepentingan Pak Jokowi kan begitu. Jadi kalau menurut saya, ya kita tunggu saja apakah kemudian nanti akan ada perlawanan, lalu perlawanannya dikabulkan oleh pengadilan tinggi,
kemudian kasus bisa dilanjutkan gitu. Nah, kalau kita sudah kasus dilanjutkan, ya barulah kita ngomong. Tapi kalau sekarang posisi kasus kan lagi berhenti gitu, dan kita belum mendapatkan putusan baru yang memungkinkan kasus dilanjutkan atau dibuka kembali. Jadi saya tidak mau membahas soal hadir tidaknya hadir Jokowi, ya, karena hari ini adalah ya tentu kita mau menikmati dulu lah kemenangan dikabulkannya nota perlawanan ini kan. Cuma memang ya ada yang mengatakan wah ini kemenangan Pak Jokowi juga, yaitu terserah lah. Tetapi kalau dari sisi lawyers kan, lawyers job itu adalah bagaimana memenangkan case ya at any stage. Nah kalau stage-nya adalah eksepsi atau nota perlawanan dan dikabulkan, ya artinya lawyernya menang kan begitu. Kemarin kami di pra-peradilan artinya menang juga begitu. Oke. Ya. Oke, Bung Rifai, ada tanggapan? Ini kalau misalnya, jadi pokok masalahnya ya bagaimana nantinya persidangan demi persidangan yang akan dijalani, dan kalau soal Pak Jokowi datang ya tunggu saja nanti tanggapannya seperti apa. Bang Rifai? Ya kembali lagi, kalau kami sih meyakini ya bahwa perkara ini tetap akan bergulir ya. Karena bagaimanapun juga selain kepentingan Pak Jokowi sebagai korban, juga masyarakat juga kan ingin mengetahui betul terkait ijazah ini seperti apa. Dan memang dalam konteks terjadinya perbedaan pendapat ini, maka di negara hukum ya peradilanlah yang memiliki tugas untuk menuntaskannya dan memberikan kepastian ya. Sehingga kalau kami sih sudah mempersiapkan kalau memang juga nanti dakwaan ini diperbaiki dan didaftarkan, ataupun juga nanti mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi, ini kan tetap kembali lagi saya hormati lah ya keputusan jaksa sebagai lembaga independen mewakili negara. Tapi apapun itu kami melihat bahwa pada waktunya tentu Pak Jokowi sendiri akan hadir, harus juga hadir di persidangan menjelaskan semua fakta, dan memang ini juga yang ditunggu. Termasuk janji Pak Jokowi kan akan menunjukkan seluruh ijazahnya di forum yang terhormat, dan kami melihat pengadilan pidana inilah yang paling tepat ya, karena memang persoalan ijazah ini akan lebih bagus diperiksa di peradilan pidana, karena ini terbuka untuk umum, disaksikan oleh semua pihak, media juga bisa mengikuti, selalu semua pihak punya kesempatan yang sama men-challenge ya mengenai persoalan ijazah ini. Dan beliau sendiri juga termasuk memiliki kepentingan soal ijazah ini agar tidak menjadi isu liar yang cukup membosankan, dan kembali lagi ya buat Pak Jokowi dan keluarganya juga cukup terganggu ya, bahkan beliau akan menggunakan frasa sehina-hinanya ya. Apalagi beliau sendiri kan merasa bahwa pendidikan ini kan sebenarnya juga sesuatu prestasi yang dicapai oleh keluarganya di saat-saat ekonomi serba terbatas, hidup di bantaran kali, tapi beliau punya kesempatan bahkan menyelesaikan di kampus terkemuka, kan ini juga satu fakta yang saya diapresiasi. Tapi bukan dituduh seolah-olah memalsu ya atau mengaku-ngaku alumni UGM, itu kan sesuatu juga yang buat beliau ini prinsip ya. Itu yang mungkin juga bisa dipahami oleh masyarakat luas. Oke, Bang Rifai, saya garis bawahi isu liar yang membosankan, katanya Bang Refli. Nah, ini sudah momen kemenangan lah ya untuk Dr. Tifa. Anda juga nanti akan menghadapi persidangan pra-peradilan jilid 3 pada tanggal 29 nanti. Kalau tidak membosankan ya tunjukkan aja ijazahnya. Karena kalau kita menunggu proses, misalnya ya, itu pengadilan ini lanjut, itu berapa lama selesainya? Bisa 1 tahun sendiri. Jadi sebenarnya it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kemudian kalau pakai argumentasi bosan, kalau untuk case close, maka paling gampang adalah menunjukkan ijazahnya dan kemudian mempersilahkan orang lain memotretnya, meneliti dan lain sebagainya. Kalau itu asli sebagaimana ditunjukkan Mas Roy, nggak perlu khawatir. Masalahnya kan adalah ini nggak asli, itu masalahnya kan. Nah ini kan tuduhan lagi nih kan. Itu sudah ditunjukkan di Polda, sudah dilihat. Digugat juga. Semua kan sudah menyaksikan di Polda, dilihat, tapi tetap bilang palsu ya. Kita bawa ke forum yang tepat, Pak. Yang disembunyikan. Kalau asli itu barangnya nggak perlu disembunyikan. Kalau asli itu ya tunjukkan saja. Bahkan bila perlu silakan. Dan kami nggak mungkin memberikan tersangka untuk memeriksa barang bukti lebih bagus kepada lembaga independen dong. Nggak mungkin dong tersangka. Pasti tersangka kan bilang itu palsu agar terbebas dari persangkaan. Jadi kalau jujur ya biasanya itu tidak belok-belok ya kan. Lembaga independen menunjukkan ijazahnya. Apakah perlu lembaga independen untuk menyaksikan keasliannya? Enggak, Rosyul tunjukkan aja dan
Masalahnya kan Kemudian tunjukkan tapi tetap spekulasi disangka, apapun, itu Bang gitu. masalahnya. Oke. Itu bedanya. Udah paling tepat lah, dibawa ke Jadi peradilan kalau paling menurut tepat lah. saya memang kalau bohong itu cenderung belok-belok. Kalau jujur itu lurus, straight to the point. Oke. Nah, kalau ini lama itu karena ada belok-beloknya. Kalau seandainya jujur, straight to the point. Ini kan hukum alam, Oke. ya hukum besi dari kejujuran dan kebohongan. Baik. Kalau Anda bohong, belok-belok. Kalau Anda jujur, Anda Enggak, ini straight to the framing. point. Proses Oke. hukum Indonesia memang butuh waktu, Bang. Nggak bisa Oke, cepat. Bapak-Bapak, Ada saya sudah berangkap prosesnya. ada perspektif masing-masing, Kalau baik ini dari Bung bertahun-tahun, Refli maupun Bung Rifai. Kita juga akan menantikan, publik akan menantikan nanti terutama. Jadi, Oke. question for us, Baik. kan? Ya. Baik, publik akan menilai sendiri nanti ketika nanti jalannya persidangan dan juga berbagai Ya. hal ini akan berjalan ke depannya nanti. Sayang sekali waktu juga terbatas. Terima kasih Bang Refli Harun dan juga Bang Rifai Kusumandagara atas waktunya bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama semuanya, Bang Refli. Salam semuanya. Semuanya, terima kasih, Bang. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Majelis